Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 11 orang, yaitu Nurul Ainung, NIM akhir 007, Wahyuni 015, Mutia Herman 016, Nur Hasisah 017, Nur Halimah 018, Sahara Halisa 019, Asifa Nur Awalia 021, Dwi Adelia 025, Devi Puspita Ningsih 028, Anggita Nursail 031, dan Cindy Elsa Mayora 033. Baik, pembahasan pertama, pengertian PHBS. PHBS adalah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok, maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. PHBS di pelayanan fasilitas kesehatan. PHBS di pelayanan fasilitas kesehatan adalah untuk memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung, dan petugas agar tahu, mau, dan mampu untuk mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif mewujudkan institusi kesehatan yang sehat dan mencegah penularan penyakit di institusi kesehatan. Mengapa kita harus ber-PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan hospital agar dapat membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah terjadinya penyakit menular, dan menciptakan lingkungan yang sehat. Adapun sasaran dari PHBS pada fasilitas kesehatan yaitu pasien, keluarga pasien, pengunjung, maupun petugas kesehatan. Selanjutnya, yaitu indikator-indikator PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan air bersih. Mencuci tangan dengan sabun adalah suatu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk membersihkan dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun atau CTPS dikenal juga sebagai salah satu upaya dari pencegahan penyakit. Ada banyak sekali manfaat yang kita bisa gunakan dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Indikator kedua, pengguna jambang sehat. Jambang sehat adalah suatu fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penyakit. Buang air besar yang di jambang sehat. 7 syarat jambang sehat. 1. Lubang resapan spikta berjarak minimal 10-15 meter dari sumur atau sumber air minum. 2. Tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. 3. Lantai kedap air dan ladai miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. 4. Dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. 5. Tersedia ventilasi udara. 6. Tersedia air, sabun, dan alat pembersih. 7. Bersihkan lantai dan jambang secara teratur. Indikator ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah adalah perilaku atau kebiasaan membuang material sisa berupa sampah ke tempat yang seharusnya. Contoh, membuang sampah di tempat sampah. Indikator yang keempat yaitu penggunaan air bersih. Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang akan terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera,
disentri, tipes, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dan setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya. Indikator kelima yaitu tidak merokok di institusi kesehatan. Larangan merokok atau hukum bebas asap rokok adalah kebijakan publik termasuk hukum pidana dan peraturan kesehatan dan kesehatan kerja yang melanggar kegiatan merokok tembakau di tempat kerja dan ruang publik termasuk pada pelayanan fasilitas kesehatan dan yang lainnya. Keenam yaitu tidak meludah sembarangan. Meludah adalah tindakan mengeluarkan air liur dari mulut tenggorokan dengan paksa atau sengaja untuk membuang segala influida yang dapat ditelan karena telah mengganggu sistem pencernaan atau menyumbat tenggorokan. Dan resiko penularan penyakit akibat meludah sembarangan yaitu air liur memang memiliki antibodi dan enzim yang dapat menurunkan resiko terjadinya penularan penyakit. Meski begitu, kuman dan bakteri yang ada dalam ludah seseorang dapat hidup dalam waktu yang lama sehingga dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Indikator ketujuh yaitu pembatasan jentik nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberantas telur, jentik, dan kepompong nyamuk Aedes aegypti. Kegiatan PSN DBD dilakukan untuk mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti sehingga dapat mengurangi adanya penularan penyakit DBD. Adapun gerakan pemberantasan sarang nyamuk yaitu dengan cara bak sampah yang ditutup rapat, tutup tempayan yang berisi air, mengubur barang-barang bekas, dan menguras bak mandi. Adapun tujuan PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di institusi kesehatan. Yang kedua, mencegah terjadinya penularan penyakit di institusi kesehatan. Yang ketiga, menciptakan institusi kesehatan yang sehat dan bersih. Adapun manfaat PHBS ada 3, yaitu manfaat PHBS di fasilitas kesehatan bagi pasien atau keluarga pasien atau pengunjung. Yang pertama, memperoleh pelayanan kesehatan di institusi kesehatan yang baik. Yang kedua, terhindar dari penularan penyakit. Yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan penyakit dan peningkatan kesehatan pasien. Manfaat PHBS di fasilitas kesehatan bagi institusi kesehatan. Yang pertama, mencegah terjadinya penularan penyakit di institusi kesehatan. Yang kedua, tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan citra institusi kesehatan yang baik sebagai kesehatan bagi masyarakat. Manfaat PHBS di fasilitas kesehatan bagi pemerintah daerah. Yang pertama, peningkatan persentase institusi kesehatan sehat menunjukkan kinerja dan citra pemerintah kabupaten atau kota yang baik. Yang kedua, kabupaten atau kota dapat dijadikan pusat pembelajaran bagi daerah lain. Yang ketiga, dalam pembinaan PHBS di institusi kesehatan. Dampak jika tidak menerapkan PHBS pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, jika PHBS tidak diterapkan dengan baik, maka akan memperlambat proses penyembuhan penyakit pada pasien.
Yang kedua, mudah terjadinya penularan penyakit dari penderita yang dirawat kepada penderita lain, termasuk pengunjung atau penjaga pasien. Yang ketiga, terjadinya infeksi oleh bakteri atau virus pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, akan lebih besar risikonya untuk para pengunjung dan petugas terserang penyakit maupun penularannya pada institusi kesehatan, serta menurunnya citra institusi kesehatan yang baik karena para petugas yang kurang menerapkan PHBS. Lingkungan yang bersih akan menjauhkan sumber-sumber penyakit untuk berkembang di sekitar kita. Hal itu tentu berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan yang bersih. Hal ini akan mewujudkan masyarakat yang sehat, kuat, dan sejahtera, yang pada akhirnya menguatkan fisik, mental, serta akan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Penerapan PHBS juga harus kita terapkan pada tatanan fasilitas tempat pelayanan kesehatan agar tidak menjadi sumber penularan penyakit. Jika tidak diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat di institusi kesehatan, maka dapat membuat orang sakit bertambah sakit dan yang sehat menjadi sakit. Maka dari itu, mari kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun, termasuk di pelayanan fasilitas kesehatan. Dan sudah seharusnya semua pihak ikut untuk memelihara, menjaga, dan mendukung terwujudnya institusi kesehatan yang sehat. Apapun gayanya, hidup bersih dan sehat perilakunya. Sekian dan terima kasih. Stay healthy and keep clean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.